Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan perenungan bersama dalam program Sirih Wekdal Enjing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini Engkau telah memberikan hari baru untuk kami jalani. Sungguh kami merindukan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami pada hari ini. Dan saat ini ketika kami menghadap kepada Engkau, kami juga hendak mengakui kesalahan yang kami lakukan di dalam hidup. Ampunilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Pada hari ini, kami pun juga rindu untuk merenungkan bagian dari sabda firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu, urapilah kami dengan roh-Mu, mampukanlah kami senantiasa diterangi dengan kasih-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak firman-Mu dengan kesungguhan hati. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan nats dari ayat 1 dan 3 yang demikian. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Mereka berseru bersaut-sautan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Perenungan kita pada saat ini diambil judul Sikap Menghadap Allah. Umat Tuhan yang terkasih, dalam beberapa tradisi Yahudi disebutkan bahwa manusia yang melihat Tuhan berarti mati. Hal itu sebagaimana juga dicatat dalam Keluaran 33 ayat 20 yang mengatakan, firman-Nya lagi, Engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Sabda Tuhan tersebut disampaikan kepada Musa ketika dia dipanggil untuk menghadap kepada Tuhan di Gunung Sinai. Mendengar sabda tersebut, kita saat ini bertanya-tanya, apa sebabnya manusia yang melihat Allah tidak akan tahan dan tidak mungkin akan tetap hidup? Setidaknya kita bisa mendapatkan pencerahan dengan kita melanjutkan bacaan kita pada Yesaya 6 ayat 5, di mana Yesaya mengatakan, celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Dari ucapan Yesaya kita dapat mengambil suatu pemahaman bahwa yang menjadi penyebab manusia tidak akan tahan di hadapan Tuhan, yaitu karena manusia penuh dengan dosa, sehingga manusia tidak layak berada dalam wilayah kekudusan Allah. Namun, selanjutnya pada ayat yang ke-7 disebutkan bahwa terdapat salah satu serafim yang terbang membawa bara ke arah Yesaya dan berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Melalui penglihatan Yesaya dan apa yang telah dia alami, memberikan kita suatu pemahaman baru bahwa Allah kini berkenan kepada manusia yang menghadap kepadanya dengan mengakui kesalahannya dan melakukan pertobatan. Dan oleh karena kesungguhan pertobatannya, maka dia akan menerima pengampunan dosa. Tuhan yang terkasih, Yesaya mengalami penglihatan tersebut dalam suatu gambaran di mana Allah hadir di ruang Maha Kudus di Bait Allah, di mana pada saat ini
kehadiran Allah juga kita akui dan percaya bahwa Allah hadir di saat umat datang beribadah kepadanya di gerejanya yang kudus. Maka hal yang paling penting untuk kita lakukan saat ini ketika datang kepadanya untuk menghadap kepada Dia, yaitu dengan membawa hati dan segenap hidup kita yang kudus pula. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan sikap tunduk dan hormat demi menguduskan tempat kehadiran Allah. Sebab saat kita, para umat, datang ke gereja, maka kita perlu menyadari bahwa kita sedang menghadap hadirat Allah yang kudus. Yang kedua adalah dengan melakukan pertobatan yang sungguh. Kehadiran Allah di rumahnya yang kudus bukan untuk menghakimi atau membinasakan manusia, tetapi justru Dia hadir untuk memberikan pengampunan. Maka bagi kita yang merasa paling berdosa, justru salah jika kita menghindar dari hadirat Allah. Sebab Tuhan nyatanya hadir untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang sungguh datang dalam kerendahan diri. Oleh karena itu, sebagaimana Allah membersihkan Yesaya dengan bara dan mengampuni dosanya, marilah kita juga datang ke hadirat Allah dengan kesetiaan dan kesungguhan, agar kita pun diampuninya. Dengan demikian, kita juga telah menguduskan rumah Tuhan dengan pertobatan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita melanjutkan perenungan dengan kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 84 bait pertama dan yang ketiga, Moro Wong Dosa Wong Cilaka. Dan selanjutnya dipersilahkan mengambil saat hening untuk menaikkan doa secara pribadi. Gusti tansah berkahi. Amin. Wong cilaka mareka mring Gusti pamarta demabini dosanira krana gunging sehnya saiba karaharjanira yen sira wis manjing pracaya sinung beja ing gesangira sing antaka aja semoyong ya mareka wetan ngerti prakoning pati Gusti ngantya mring tobat ira krana siramatnya saiba karahadanira yen sira wis manjing pracaya sinung beja ing gesangira uwal sing antaka